Bab sifat salat yang kedua. Al-thani ayyaqula Allahu Akbar fil qiyam wa la yadurru takhallulu yasir wasfi lillahi ta'ala aw sukutin wa yutarjimu al-ajiz bi ayyi lughatin sya' wa yajibu ta'allumuhu walau bis-safari wa yu'akhiru as-salata bit-ta'allumi wa yushtaratu isma'u nafsihi at-takbir wa kadha al-qira'ah wa sa'ir al-arkan. Hukum salat yang kedua adalah mengucapkan takbiratul ihram, yaitu lafaz Allahu Akbar. Di dalam salat lafaz Allahu Akbar itu ada 3. Yang satu rukun, yang kedua dan yang ketiga hukumnya sunnah. Allahu Akbar yang hukumnya rukun, ya wajib, tidak boleh ditinggalkan, itu namanya adalah lafaz takbiratul ihram dan letaknya di pertama kali sholat. Ya, di pertama kali sholat itu namanya lafaz takbir, namanya takbiratul ihram, disebut dengan rukun sholat, hukumnya wajib, tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan maka sholatnya tidak sah, apapun jenis sholatnya, baik yang hukumnya wajib, ya seperti sholat 5 waktu maupun sholat Jumat, atau yang hukumnya wajib karena nazar, atau sholat sunnah, ya, atau yang kedudukannya sama dengan sholat, seperti sujud sahwi, seperti sujud tilawah dan sujud syukur. Sujud tilawah dan sujud syukur itu kan kedudukannya sebagaimana sholat. Sujud tilawah dan sujud syukur diawali dengan takbir. Sujud tilawah dan sujud syukur tidak diawali dengan takbir, maka sujudnya tidak sah. Sujud tilawah di luar sholat maksudnya, ya. Adapun sujud tilawah yang di dalam sholat, sebagaimana kita laksanakan dari subuh setiap Jumat rutin, itu sudah diawali dengan takbiratul ihram, ya, di awal sholat subuh. Nah, baik, pahami, takbir di dalam sholat itu ada 3. Yang pertama hukumnya wajib, disebut dengan rukun sholat, yaitu takbiratul ihram. Wajib ini di setiap sholat, baik sholat yang hukumnya wajib fardu, atau sholat yang hukumnya wajib karena nazar, atau sholat yang hukumnya sunnah, atau yang menyamai kedudukan sholat, yaitu sujud tilawah dan sujud syukur. Yang kedua, takbir di dalam sholat namanya adalah takbir intiqal, takbir perpindahan dari rukun ke rukun. Seperti kita setelah membaca surah, ya, ketika akan rukuk kita membaca takbir, ketika akan sujud kita membaca takbir, ketika akan duduk kita membaca takbir. Itu namanya takbir intiqal, perpindahan dari rukun ke rukun. Hukumnya sunnah, tidak dibaca sholatnya tetap sah, hanya saja kurang afdol. Yang ketiga, takbir hukumnya sunnah juga, apa? Takbir ziyadah, ya. Takbir ziyadah itu apa? Takbir ziyadah itu adalah diartikan takbir tambahan, seperti sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali takbir. Itu namanya takbir ziyadah. Ya jelas? Takbir ziyadah. Hukumnya sunnah, tidak dibaca sholatnya tetap sah. Ya, takbir yang hukumnya wajib itu hanya takbiratul ihram. Paham ya? Yang kita bahas di sini adalah takbiratul ihram yang menentukan sah atau tidaknya salat kita. Baik. Al-thani ayyaqula Allahu Akbar fil qiyam. Ya, rukun salat yang kedua adalah membaca kalimat Allahu Akbar dalam keadaan berdiri. Ya, hukumnya wajib. Maksudnya dalam keadaan berdiri ini maksudnya bagaimana? Berdiri sempurna.
ya berdiri dalam keadaan sempurna. Maka dikatakan di dalam sebuah riwayat, tahrimuha takbir wa tahliluha at-taslim. Salat ini diawali dengan takbir. Kenapa? Karena setelah takbir ya itu diharamkan segala macam di luar salat. Berbicara, berjalan, melompat, bergerak, gerakan yang besar, makan, minum. Ya, maka ketika takbir, ya itu tadi haram semuanya. Ya, makanya disebut dengan takbiratul ihram. Takbir ini mengharamkan gerakan di luar salat. Ya, begitu takbir sudah tidak ada lagi bicara, tidak ada lagi tolak-toleh. Ya, tidak ada lagi yang namanya gerakan yang besar, tidak ada lagi yang namanya sesuatu yang bisa membatalkan salat. Ini dari segi zahir syariat. Dari segi hakikat, orang-orang yang ma'rifat kepada Allah, takbiratul ihram itu bukan lagi mengharamkan mereka itu bergerak, tapi mengharamkan mereka itu untuk tidak ingat kecuali hanya kepada Allah. Ya, sehingga di dalam salat mereka dari awal sampai akhir mereka itu senantiasa ingat kepada Allah. Jika ahli syariat, takbiratul ihram itu hanya mengharamkan sesuatu yang membatalkan salat. Ya, noleh, berbicara, makan, minum, bergerak, melompat dan sebagainya. Tapi bagi ahli ma'rifat yang mereka itu kenal kepada Allah, ya orang-orang istimewa ini bukan saja dari segi geraknya fisik, tapi dari segi keadaan mereka itu tidak noleh, keadaan mereka itu tidak berjalan, keadaan mereka itu tidak dalam keadaan bermain-main, keadaan mereka itu tidak memikirkan di luar salat, keadaan mereka itu fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan oleh Imam Ghazali, diceritakan bahwasanya ya suatu kali Imam Junaid al-Baghdadi itu sedang uzlah selama 30 tahun. Maka orang-orang bertanya kepada Imam Junaid al-Baghdadi, apa yang membuat engkau uzlah? Uzlah itu artinya menarik diri dari keramaian. Ya, menarik diri dalam hal positif untuk fokus beribadah kepada Allah itu selama 30 tahun. Sehingga beliau ketika ditanya, apa kata beliau? Ya, bahwasanya apabila Allah ingin berdialog kepadaku, maka Allah akan menggerakkan aku untuk membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Apabila Allah ingin berdialog kepadaku, maka Allah akan menggerakkan diriku untuk membaca Al-Quran. Dan apabila aku ingin berdialog kepada Allah, maka Allah akan mentakdirkan aku untuk melaksanakan salat. Karena salat itu adalah dialog kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita berdialog dengan manusia, ketika kita berbicara dengan sesama manusia, siapapun itu, baik orang tua, baik teman, baik tetangga, baik atasan, ya, atau sesama rekan, maka orang yang lawan dialog kita akan senang kalau kita itu berbicara dalam keadaan fokus. Gimana kalau misalkan ada orang ajak kita bicara, tapi ya sambil terima telepon, atau misalkan ngajak kita berbicara tapi sambil baca WA. Kita diajak bicara, ada orang kita panggil orang untuk bicara dengan kita. Tapi ketika orang itu datang, ya kita ajak bicara, kita sambil baca WA yang dikirim oleh orang lain. Kira-kira orang itu tersinggung nggak? Tersinggung. Atau misalkan kita ajak orang lain berbicara, tetapi wajah kita palingkan ke arah lain, bukan dengan memandang lawan bicara kita, pasti tersinggung. Begitu juga ada kita kepada Allah. Ya, orang-orang yang dekat kepada Allah, orang yang istimewa ini, bukan saja secara fisik yang dia jaga, tapi secara keadaan. Ya, keadaannya itu ketika mereka ya di dalam sholat, mereka itu senantiasa fokus kepada Allah. Fokus kepada Allah itu maknanya apa? Fokus setiap bacaan demi bacaan, setiap gerakan demi gerakan, setiap rukun demi rukun. Sehingga fokus ini akan melahirkan apa? Kekhusyuan.
dan kekhusyuan itu akan melahirkan apa? Ketenangan. Makanya Nabi SAW mengatakan wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat itu adalah penghibur bagi diriku. Ya. Bagi Nabi salat itu menghibur Nabi. Dikala Nabi sedih, dikala Nabi suntuk, ada sisi manusiawinya. Di saat Nabi SAW menghadapi masalah yang cukup berat, ya, maka salat itu adalah jalan keluar. Tapi sebaliknya kita sholat ini justru bukan tambah dapat jalan keluar, tambah beban gitu. Ya kan? Habis sholat itu bukan terhibur. Justru habis sholat itu kita terbebani rasanya. Kenapa? Karena itu tadi keadaan kita itu bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya yang dikatakan di dalam Al-Qur'an, wa wailul lil musall alladzina hum an salatihim sahun. Ya, celaka bagi orang yang salat. Bagaimana? Orang yang melalaikan. Makna melalaikan itu para ahli tafsir mengatakan bahwasanya di antara deretan tafsir, ya, mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan celaka orang yang salat adalah orang yang lalai terhadap apa yang ada di dalam salat. Setiap bacaan itu memiliki makna, tapi kalau kita tidak tahu maknanya berarti kita lalai. Ya, makanya kita ini memiliki kewajiban untuk mempelajari apa yang ada di dalam bacaan sholat itu. Jangan hanya sekadar tahunya masuk waktu sholat, nanti sholat selesai. Tapi sampai sekarang di usia kita yang sepuh barangkali, di rambut kita yang sekarang ini sudah tidak hitam lagi, ya, di saat mata kita ini sudah tidak jelas lagi, sampai sekarang kita tidak tahu makna takbiratul ihram itu apa. Apa takbiratul ihram? Takbiratul ihram itu Allahu Akbar, betul. Ya, itu secara lafaz, secara maknanya apa? Secara maknanya adalah mengharamkan segala sesuatu di luar sholat. Ya, sehingga ketika takbiratul ihram itu, ya, segala macam yang ada di luar sholat tidak boleh dibawa ke dalam sholat. Makanya dikatakan tahrimuha takbir wa tahliluha at-taslim. Semisal orang melaksanakan ibadah haji, orang yang melaksanakan ibadah haji, kapan haramnya? Ketika dia sudah memakai kain ihram. Ketika dia sudah memakai kain ihram, kemudian dia mengambil niat di miqat, sudah berlaku segala sesuatu yang dilarang. Tidak boleh pakai minyak wangi, tidak boleh mencabut bulu, ya, tidak boleh motong kuku. Untuk laki-laki tidak boleh tutup kepala, ya, tidak boleh memakai pakaian di luar daripada kain ihram, hanya 2 lembar. Tidak boleh membunuh binatang-binatang kecil, tidak boleh mematahkan ranting. Semua diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wala taqtulus sayda wa antum hurum. Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian berburu sedangkan kalian dalam keadaan banyak pantangan. Coba tanyakan kepada yang baru pulang dari melaksanakan ibadah haji. Ya, pantangan dalam keadaan ihram itu jauh lebih berat daripada pantangan yang ada di dalam sholat. Ya, ketika pakai ihram itu, ya, semua dibatasi. Ucapan dibatasi, gerak dibatasi, tidak boleh marah, tidak boleh emosi. Ya, gerak juga dibatasi, tidak boleh memukul, tidak boleh melakukan sesuatu yang kasar, menzalimi orang, menyakiti orang, tidak boleh. Ya, itu semua kenapa? Karena Allah ingin mendidik kita. Bagaimana di waktu yang diharamkan oleh Allah kita itu bisa menjaga apa yang dilarang oleh Allah. Kalau di waktu yang singkat ini diharamkan oleh Allah kita bisa menjaga, maka artinya kita akan bisa menjaga di waktu yang panjang. Ketika kita bisa menjaga nilai kesucian tanah suci, kita bisa menjaga nilai kesucian ihram, maka kita akan bisa menjaga nilai kesucian diri kita. Ya, tapi kalau kita tidak bisa menjaga nilai kesucian tanah suci, tidak bisa menjaga nilai kesucian pakaian ihram, maka kita tidak akan mendapatkan kesucian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya predikat haji mabrur itu apa? Ya, man lam yafthar min hina ihramihi ila hina tahallulihi
Mereka yang tidak berbuat dosa semenjak mereka memakai ihram sampai mereka itu tahallul. Kapan tahallul? Selepas mereka melaksanakan semua rukun-rukun haji, rukun-rukun umrah. Kapan kita tahallul di dalam sholat? Setelah kita mengucapkan salam. Setelah salam tidak boleh kita mau makan, mau minum, mau bergerak, mau baca WA, mau nelfon balik, mau noleh sana, noleh sini, mau berbicara, boleh. Ya, tapi ketika sholat semua itu diharamkan. Itu hikmahnya takbiratul ihram. Wa hikmatu iftitahi at-takbir liyastahdhir al-musalli 'azama ma'naha ad-dal 'ala 'azamati man tahayya'a li khidmatihi hatta yatimmu lahu al-haibah wal khusyu'. Di antara hikmah ya salat ini diawali dengan takbiratul ihram, apa hikmahnya? Agar yang melaksanakan salat itu bisa menghadirkan di dalam salatnya bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat takbiratul ihram itu bukan hanya secara lafaz Allah Maha Besar. Tetapi makna Allah Maha Besar di sini maknanya adalah dengan kebesaran Allah, Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan kita itu hambanya. Dengan kebesaran Allah, Allah itu bisa menganugerahkan kepada kita petunjuknya. Dengan kebesaran Allah, Allah itu bisa menganugerahkan kepada kita sebaik-baik agama. Dan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala kita ini bisa datang untuk menghadap kepada Allah. Banyak orang yang tak diberikan kesempatan untuk bisa menghadap kepada Allah. Ada yang sibuk dengan pekerjaannya, ada yang sibuk dengan hobinya, ada yang terlelap dengan menikmati istirahatnya, ada yang sedang diuji oleh Allah dengan sakitnya. Mereka semua tidak sempat untuk menghadap kepada Allah. Tapi kita ditakdirkan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Ini adalah makna keagungan dan kemuliaan di balik ya kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat takbiratul ihram. Man tahayya'a li khidmati hatta yatimmu lahu al-haibah wal khusyu'. Kita salat ini kan mengabdi kepada Allah, betul? Cara kita mengabdi kepada Allah itu dengan ibadah. Cara malaikat mengabdi kepada Allah dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ada cara malaikat yang mengabdi kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara mencari majelis zikir. Ada malaikat yang mengabdi kepada Allah dengan cara menyampaikan wahyu. Ada malaikat yang mengabdi kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara membagikan rezeki. Ada malaikat yang mengabdi kepada Allah dengan cara apa? Mencabut nyawa. Ya, cabut nyawa saja kerjaannya, tidak lebih. Tidak ada malaikat itu nyambil, cabut nyawa juga, bagikan rezeki, tidak ada. Masing-masing malaikat itu ada tugas yang bagikan rezeki saja. Yang membagikan rahmat saja. Yang mengelilingi majlis ta'lim, mengelilingi majlis ta'lim saja. Tidak pernah malaikat itu tukar shift. Ya, malaikat Malik barangkali bosan di neraka karena panasnya, bilang ke Ridwan sekali-sekali enggak. Nanti kalau sedang panas di neraka, saya pengen enggak nak melihat bagaimana bidadari yang ada dalam surga. Ya, dapat? Tak pernah. Yaf'aluna ma yu'marun. Itu malaikat mengabdi kepada Allah sepenuhnya, totalitas. Ya, pengabdian malaikat kepada Allah dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Pengabdian kita kepada Allah itu caranya bagaimana? Melalui salat. Melalui salat itu pengabdian kita kepada Allah. Makanya dikatakan di dalam Al-Qur'an, di dalam ayat yang sangat populer, apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kita diciptakan oleh Allah ini untuk mengabdi. Tapi Allah Subhanahu wa taala saking cintanya kepada kita tidak menjadikan salat itu setiap saat. Karena Allah tahu ada kalanya kita ini harus bekerja untuk memenuhi nafkah kepada keluarga.
keluarga. Ada kalanya kita ini harus beristirahat karena kita ini manusia. Ya, perlu istirahat. Ada kalanya kita ini harus belajar menimba ilmu dari majelis-majelis ta'lim, mendengarkan kajian. Ada kalanya kita ini barangkali perlu yang namanya hiburan, jalan beserta keluarga, ajak makan bareng dan sebagainya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat ini dalam sehari hanya 5 waktu. 5 waktu ini bukan 5 jam dari 24 jam. Tapi 5 waktu ini paling lama kita kerjakan satu salat itu 10 menit, 50 menit dari 24 jam. Artinya tidak sampai 10%. Tidak sampai 5% dari 100% waktu yang kita miliki. Itulah cara kita mengabdi kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala sangat cinta dan sangat sayang kepada kita. Sehingga salat yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu waktunya hanya sedikit. Namun yang sedikit ini terkadang menjadikan kita itu lalai. Terkadang menjadikan kita itu lupa. Terkadang menjadikan kita itu sengaja melupakan dan melalaikan. Kenapa? Karena kita belum menyadari apa ya hakikat daripada kehidupan ini. Karena kita hanya untuk memenuhi hawa nafsu saja, memenuhi keinginan angan-angan, sehingga kita lupa bahwasanya ada kewajiban kita kepada Allah, yaitu lewat apa? Pengabdian kita kepada Allah melalui sholat, ya pengabdian kita melalui kepada Allah melalui apa? Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Thumma zada fi taqriha yadum lahu dzalika fi jami' salatihi إذ لا روح ولا كمال لها بدونهما ومر أنه يتبين بتمامها دخوله فيها بأولها كغيرها من العقول. Kemudian di antara hikmah bahwasanya kenapa takbiratul ihram ini selalu diulang di dalam salat. Ya, salat ini diawali dengan takbiratul ihram. Ya, subuh tadi, ya salat diawali dengan takbiratul ihram, zuhur diawali dengan takbiratul ihram, asar, maghrib, isya diawali dengan takbiratul ihram. Kenapa selalu diulangi takbiratul ihram ini? Idza ruha wala kamala laha bidunihima. Ketahuilah bahwasanya ya sesungguhnya di dalam salat itu ada ruh. Ruhnya salat itu adalah takbiratul ihram. Ya, orang yang salat tidak bisa meresapi makna takbiratul ihram dan tidak bisa menghadirkan makna takbiratul ihram di dalam salatnya, seakan-akan diibaratkan sesuatu tanpa ruh. Ya, kalau manusia tanpa ruh itu jadi apa? Jadi apa? Jadi mayat. Maaf bahasa kasarnya bangkai. Betul tak? Ya. Salat tanpa menghadirkan makna takbiratul ihram, ya kata penulis bahwasanya ibarat sesuatu tanpa roh. Ya, mobil tanpa mesin, handphone tanpa mesin. Ya, apa jadinya mobil tanpa mesin? Ya, bangkai. Ya kan? Handphone tanpa mesin, bangkai. Tidak bisa digunakan. Begitu juga salat yang tidak bisa menghadirkan makna takbiratul ihram, tidak ada fungsinya. Makanya sholat itu diawali dengan takbiratul ihram supaya kita meresapi makna apa yang ada di dalam takbiratul ihram. Namun terkadang makna takbiratul ihram ini tidak bisa kita resapi, tidak bisa kita hadirkan. Kenapa? Karena memang sampai sekarang ini barangkali kita belum mau tahu apa makna takbiratul ihram. Ya, sebagian orang-orang tasawuf itu, ya bahkan mereka itu ketika takbiratul ihram mereka pingsan. Kenapa? Karena mereka itu mendengar dari telinga mereka yang tak pernah mendengar keburukan, ya lebih banyak mendengar kebaikan, bisikan. Sebagaimana yang dialami oleh Imam Junaid al-Baghdadi ketika beliau itu ingin melaksanakan sholat, beliau diminta untuk menjadi imam. Ya, ketika beliau diminta untuk menjadi imam, maka beliau memimpin dan beliau mengatakan, "Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah." Tarasu wa'tadilu, rapatkan dan luruskan shaf kalian, karena sesungguhnya rapat dan lurusnya shaf itu merupakan kesempurnaan sholat. Begitu beliau takbir Allah, beliau mendengarkan bisikan, ya,
Apa kata bisikan itu? Suara itu bilang, wahai Junaid al-Baghdadi, apakah ketika engkau memerintahkan orang lain untuk lurus rapat safnya, terlebih dahulu engkau meluruskan niatmu? Sudahkah terlebih dahulu engkau merapatkan niatmu, meluruskan niatmu, membersihkan hatimu, sehingga setelah itu pantaslah engkau menyuruh orang untuk merapatkan dan meluruskan safnya? Oh, Imam Junaid mendengar itu langsung pingsan. Kalau kita sholat merasakan apa yang dirasakan oleh Imam Junaid al-Baghdadi, tidak jadi sholat ya. Siapa ini? Ya, siapa sholat ini? Betul tak? Beri pingsan. Ya, itu orang-orang istimewa. Cepat mereka itu mendapatkan hatif. Hatif itu semacam apa? Semacam telepon dari alam sana. Ya, dialog langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga yang dirasakan oleh salah seorang ulama ketika mereka itu berada di padang Arafah. Ya, siapa namanya? Lupa saya namanya. Ya, itu pernah melaksanakan haji sebanyak 33 kali. Ya, haji sebanyak 33 kali. Maka ketika di padang Arafah, beliau itu bermunajat kepada Allah, ya Rabb, sesungguhnya hajiku yang pertama kali untuk menggugurkan kewajibanku kepadamu. Hajiku yang kedua pahalanya aku kirimkan kepada orang tuaku, ayahku. Hajiku yang ketiga aku kirimkan pahalanya untuk almarhumah ibuku. Dan sisa yang 30 ini, ya, pahalanya aku niatkan untuk orang yang sekarang tidak engkau terima hajinya. Mana mau cari orang kayak gini? Ya, dia korbankan pahala hajinya untuk orang lain. Kita kan kalau bisa pahala untuk kita sendiri, ngapain kasih ke orang lain, betul tak? Karena kita belum tahu juga haji kita diterima. Apalagi haji adalah sesuatu yang sangat sulit di zaman sekarang. Tapi bagi beliau itu 30 kali hajinya beliau serahkan pahalanya untuk orang yang wukuf di padang Arafah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya beliau mendengar suara. Apa kata suara itu? Atatakarram liman khalaqal kiram. Wahai hambaku, apakah engkau ini merasa orang yang paling dermawan? Padahal ada yang maha dermawan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa? Suara itu bilang, "I'lam anni qad ghafartu liman waqafa fi hadhihi al-'arafah qabla an yakhluqa bi alfi 'ami." Atau kama qala, ketahuilah sesungguhnya di balik sifat kedermawananmu untuk orang yang tidak diterima hajinya pada saat ini, aku telah mengampuni dosa-dosanya sebelum aku ciptakan 1000 tahun pada Arafah ini ada. Artinya 1000 tahun sebelum pada Arafah itu diciptakan oleh Allah. Allah sudah berjanji, siapapun yang sampai di padang Arafah, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas mendengarkan suara itu langsung pingsan. Ya kan? Kita bukan terkadang itu. Ya. Coba kalau kita mau tes sholat di sini jam 12 malam, itu Allahu Akbar, belakang kita ada Allahu Akbar. Ya, bukan pingsan lagi. Bisa-bisa kita tidak mau lagi, kalau masih dengan lagi. Betul tak? Nah, ini kan sering kali terjadi dialami sering kali oleh beberapa orang. Kayak teman saya, sholat isya jam 12 malam di pondok. Di saat semuanya sudah istirahat, dia sholat isya. Allahu Akbar. Baca keras-keras tadi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini sholat sendiri, nama bulan satu masjid yang jawab amin. Gitu lihat, tidak ada orang kabur. Ya. Nah itu karena belum siap mental. Terkadang hal-hal yang semacam itu disingkap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah ini menampakkan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah ini juga menampakkan bagaimana Allah itu sangat dekat kepada hamba-hambanya. Ya. Nah itu di antara hikmah takbiratul ihram. Maka sebagaimana yang dikatakan di sini bahwasanya ya wa minal arkan ayyaqula Allahu akbar fil qiyam, hendaknya membaca takbiratul ihram ketika dalam
ini ada dua keadaan. Yang pertama, keadaan orang yang tidak dalam keadaan sakit. Ya, orang yang tidak ada dalam keadaan berhalangan. Takbiratul ihram itu posisinya harus dipastikan. Yang pertama adalah dalam keadaan berdiri secara sempurna. Berdiri sempurna itu bagaimana maksudnya? Yang dimaksud berdiri sempurna itu yaitu setelah menghadap kiblat. Ya. Setelah menghadap kiblat, andaikan kiblat di sana ya, contoh saja, andaikan kiblat di sana, berdiri semacam ini sudah menghadap kiblat, berarti posisi siap untuk takbiratul ihram. Itu yang pertama. Kalau tidak dalam keadaan berhalangan. Yang kedua, wajib dalam keadaan berdiri. Ya, tidak boleh nyambil. Contoh misalkan, karena takut ketinggalan rakaat dari imam, takut masbuk, kita cepat-cepat. Biasa gitu kan? Itu tidak sah. Kenapa? Karena tidak dalam keadaan berdiri sempurna. Ya. Atau misalkan, ya, habis terima telepon. Ya, saya lagi mau sholat. Nanti sambung lagi ya. Allahu Akbar. Tidak sah. Kenapa? Karena berdirinya tidak dalam keadaan sempurna. Posisikan dulu berdiri kita dalam keadaan sempurna, baru kemudian kita itu pantas untuk melafazkan takbiratul ihram. Ini bentuk adab kita kepada Allah. Ya. Gimana kalau misalkan kita bicara dengan orang? Orangnya duduk, kita bicara sambil berjalan. Ada kita duduk dulu bersama-sama, baru kemudian kita memulai pembicara. Ya, dalam hal ibadah juga ada etikanya, adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas tidak? Itu dalam keadaan berdiri. Memastikan dulu. Yang kedua, barangkali dalam keadaan berhalangan seperti orang sakit. Namun dia masih bisa berdiri, cuma tidak bisa lama, maka tetap wajib takbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Contoh misalkan kalau jalan dia pakai tongkat. Ya, kalau jalan dia pakai tongkat tapi tidak bisa lama, tetap wajib takbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Karena takbiratul ihram itu tidak memakan waktu lama kan? Makan waktu lama ada takbiratul ihram? Enggak. Takbiratul ihram tidak sebagaimana Fatihah. Takbiratul ihram tidak sebagaimana membaca surah. Takbiratul ihram itu sesaat. Jadi tetap diwajibkan membaca takbiratul ihram dalam keadaan berdiri apabila mampu untuk berdiri walaupun sebentar. Tidak boleh langsung duduk. Jalan bisa, begitu di masjid duduk sholatnya. Allahu Akbar, tidak sah. Alhamdulillah, tidak sah sholatnya. Ketika kita bisa berjalan, berarti menunjukkan kita itu bisa berdiri. Dan jalan bisa, pakai motor bisa, jalan nyali tadi. Iya kan? Begitu sholat sampai masjid nyari kursi, dari awal duduk. Allahu Akbar, tidak sah. Jadi tetap wajib berdiri. Ya, Allahu Akbar. Habis itu baru duduk. Seperti ini. Jelas ya? Ya, kalau orang hamil, kalau dia bisa berjalan, tetap wajib berdiri. Bisa jalan enggak? Itu tetap wajib berdiri. Jalan itu berdiri ke jalan sambil ngesot. Itu saja. Sekarang saya tanya, masa dia tidak mampu berdiri tidak sampai 1 menit? Mampu kan? Ini walaupun hamilnya hamil tua, betul enggak? Iya. Kita berdiri sebentar, takbir Allahu Akbar, langsung duduk. Kecuali memang dari awal dia tidak bisa berdiri, atau mungkin dalam keadaan lumpuh, betul enggak? Kenapa dianjurkan berdiri? Supaya mendapat keutamaan sholat. Dan takbiratul ihram ini adalah rukun. Ya, rukun utama di dalam sholat. Rukun pertama di dalam sholat. Jelas Bu? Jelas? Paham ya? Kecuali memang tidak bisa berdiri.
Ada orang lumpuh, tidak usah dipaksakan. Atau maaf, orang stroke, ya tidak usah dipaksakan, harus wajib berdiri, tidak boleh. Ya, kalau memang dia tidak bisa berdiri sama sekali, tidak wajib. Tapi kalau dia bisa berdiri, walaupun sebentar, dia tetap wajib berdiri untuk membaca takbiratul ihram. Setelah baca takbiratul ihram, baru kemudian duduk. Paham tak kira-kira? Jelas ya? Ada yang mau ditanyakan? Kalau misalkan tidak bisa sujud, tidak bisa rukuk, maka diganti dengan isyarat. Kayak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'iman, fa in lam tastati' fal julus, fa in lam tastati' fal mustalqiyan." Salat dalam keadaan berdiri. Kalau tidak mampu, baru kemudian dalam keadaan duduk. Kalau misalkan kita takbiratul ihram berdiri, setelah itu duduk, bagaimana dengan sujudnya? Kalau tidak bisa sujud, maka dengan isyarat. Nanti dijelaskan selanjutnya bahasa ini. Detailnya kita jelaskan. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang salat itu kan ada jemaah kami itu kan mungkin belum bertanya, dia langsung duduk, nada takbir itu bagaimana itu? Apakah masuk sah apa enggak? Kalau misalkan takbiratul ihram dia mampu berdiri, maka wajib bagi dirinya berdiri. Berarti masih boleh duduk. Tidak boleh langsung duduk. Jadi alternatif itu tidak langsung. Kira stroke. Iya. Kena stroke. Nanti ya. Tapi kira-kira bisa berdiri tidak sudah? Bisa jalan. Bisa jalan seperti biasa. Wajib berdiri takbiratul ihram. Memang ada Pak Ustadz, kami pernah jumpa orang-orang yang sholat setelah melakukan sholat wajib, sholat sunat, dia duduk Kak. Ya, kalau sholat sunnah boleh. Sholat Sholat sunat sunnah walaupun mampu tapi dikerjakan dalam keadaan duduk boleh. Tapi kalau sholat yang hukumnya wajib 5 waktu plus sholat Jumat, tetap kalau bisa berdiri harus dilaksanakan dalam keadaan berdiri. Satu lagi tentang doa Pak Ustaz. Yang kita kan banyak kan berdoa baik di waktu salat setelah salat. Nah, berdoa itu kan ada antara anak dan orang tua dan istri. Nah, anak itu kan minta doa kan kepada orang tua. Nah, istri kan ada juga. Afdal yang mana itu? Kepada orang tua atau kepada istrinya? Yang lebih bagus lah maksudnya itu. Nah, baik. Kalau misalkan di antara bentuk doa yang kita mintakan melalui orang lain, maka memang lebih utama doa yang dipanjatkan orang tua untuk anak-anaknya. Ya, misalkan saya sebagai anak minta kepada orang tua untuk mendoakan saya, ketimbang saya meminta kepada istri yang mendoakan saya. Jadi lebih afdal Allah semestinya istri minta doa kepada saya. Ya, karena secara derajat istri itu di bawah suami dan anak di bawah orang tua. kena hubungan darah tadi. Ya, Ada hubungan darah ya. Istri kan ada hubungan darah. sudah. Ibu, tamuin biasa nanya. sudah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih teman-teman yang sudah hadir dalam live ini, sudah memberikan top-up layar, memberikan hadiah. Semoga live ini bermanfaat dan barokah untuk kehidupan kita selanjutnya. Saya Pak Usu dari Pontianak ucapkan billahi taufik untuk mengakhiri acara ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. HP-nya udah tua, jadi live-nya